Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Kali ini kita akan mempelajari perkembangan teknologi transportasi. Anak-anak, pernah tidak ya membayangkan bagaimana orang-orang dahulu bepergian dari satu tempat ke tempat lain? Apalagi jika jaraknya sangat jauh. Zaman dahulu banyak loh orang-orang bepergian dengan berjalan kaki, sehingga waktu yang diperlukan sangat lama karena tujuan yang sangat jauh. Nah, ada yang sampai berhari-hari, seminggu atau bahkan lebih. Dengan jarak yang sama pada zaman sekarang, kita hanya menggunakan waktu yang sangat singkat dengan hanya hitungan jam atau bahkan hanya hitungan menit. Kita sudah sampai ke tempat tujuan. Kita wajib bersyukur karena kita hidup di zaman transportasi modern ini. Itu karena adanya perkembangan teknologi transportasi. Oh iya anak-anak, kalian sudah tahu tidak ya apa itu transportasi? Oke, pasti anak-anak sering dengar kata transportasi bukan? Iya betul, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan baik digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, ataupun mesin. Nah, tujuan transportasi adalah untuk memudahkan kegiatan manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Alat transportasi ini bermacam-macam ya anak-anak. Alat transportasi berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Alat transportasi berdasarkan perkembangannya dibedakan menjadi 2. Transportasi tradisional dan transportasi modern. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari transportasi darat. Transportasi darat adalah segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di daratan. Transportasi darat ini mengalami banyak perkembangan. Dahulu, sistem transportasi orang-orang dengan berjalan kaki atau menggunakan tenaga hewan. Misalkan, mengendarai kuda untuk bepergian. Nah, sedangkan di zaman modern ini, kendaraannya lebih canggih anak-anak, lebih cepat dan lebih nyaman. Transportasi darat ini ada yang tradisional dan ada juga yang modern. Misalkan, yang tradisional adalah delman. Nah, ada yang pernah lihat delman? Atau adakah yang pernah naik delman? Wah, pasti seru sekali ya. Delman ini adalah kendaraan tradisional yang beroda 2 atau 4 dan menggunakan kuda sebagai penggeraknya.
Nah, kalian tahu tidak kalau delman ini memiliki banyak nama? Misalkan di Jawa Tengah delman disebut dengan andong, sedangkan di Sulawesi Selatan disebut dengan bendi. Kendaraan tradisional lainnya yang biasa digunakan untuk mengangkut manusia adalah becak. Nah, becak ini masih sering kita jumpai sampai saat ini. Becak ini adalah transportasi darat yang menggunakan tenaga manusia. Nah, sedangkan alat transportasi modern untuk mengangkut manusia yaitu ada mobil. Nah, mobil ini sudah sangat canggih ya anak-anak, bisa memuat orang lebih banyak dan juga waktu yang digunakan lebih cepat. Lalu, alat transportasi darat yang modern yang bisa digunakan untuk mengangkut manusia lebih banyak lagi, contohnya bis dan kereta api. Selanjutnya, kita ke transportasi air. Transportasi air ini adalah segala kendaraan yang dapat berjalan di perairan. Misalkan, transportasi tradisional air yaitu ada rakit. Nah, rakit ini adalah kendaraan air yang dirakit dari batang bambu atau kayu yang diikat dengan rapi dan kuat. Rakit ini selain membawa orang, juga bisa membawa barang-barang. Dahulu, rakit ini digunakan untuk transportasi penyeberangan. Kemudian, ada sampan atau perahu. Nah, sampan atau perahu ini yang masih tradisional anak-anak, karena masih digerakkan oleh tenaga manusia, yaitu dengan cara didayung. Sementara transportasi air modern, contohnya yaitu ada kapal feri dan juga ada kapal pesiar. Sekarang kita lanjut ke transportasi udara ya anak-anak. Nah, transportasi udara adalah kendaraan yang bisa bergerak di udara. Contoh transportasi udara tradisional yaitu ada balon udara. Selain balon udara, ada juga pesawat. Namun, pesawat tradisional tidak seperti pesawat sekarang ini. Pesawat sekarang ini termasuk kendaraan atau transportasi udara yang modern anak-anak. Selain itu, ada juga helikopter. Demikianlah tadi penjelasan tentang perkembangan teknologi transportasi. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.